Salam, selamat pagi, selamat PKLU, salam jumpa dalam saya dari PKLU GPIB membaca Alkitab bersama Selasa pagi tanggal 25 Juni 2024. Bersama saya Paini Kristina Riri Mase dari GPIB Griomulyo Purworejo. Mari berdoa. Ya Bapa yang agung, terima kasih atas hari baru dan kesempatan yang masih Engkau berikan. Engkau telah menyertai dan memberikan kami sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan membawa firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu sepanjang hari. Hadirlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab yang terambil dari Lukas 15 ayat 15 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan bagi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Hidup baru sebagai harta yang berharga. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Ada dua hal yang menarik dari dua kesaksian seorang tentang kehidupannya. Pertama, saat seorang tersebut mengisahkan masa lalunya yang terpuruk, masa lalu yang ingin dihapus dari hadapannya. Kedua, titik balik dari yang terpuruk, kemudian perlahan-lahan bangkit, menemukan harapan dan semangat hidup. Kasih anak bungsu yang hidupnya melarat di perantauan, jalan dari seorang tua dan saudaranya, merupakan pengalaman yang buruk. Anak bungsu tidak pernah menyangka hidupnya hancur sampai harus makan makanan sisa yang menjadi makanan babi. Di samping itu, ia juga mengeluarkan dalam hatinya bahwa hamba yang bekerja pada ayahnya saja hidupnya cukup, bahkan berkelimpahan. Dalam keadaan yang sangat hina, jatuh dan hancur, si anak bungsu memutuskan untuk pulang kembali kepada ayahnya. Disinilah letak titik balik kehidupan anak bungsu ketika ia mengaku kepada ayahnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ayat 18-19. Anak bungsu menyadari dirinya tidak layak sebagai anak yang dikasihi karena sudah menyia-nyiakan pemberian berharga dari ayahnya. Perjalanan hidup anak bungsu kembali kepada ayahnya adalah titik balik kehidupan yang sangat berharga, dan perumpamaan ini kita belajar. Pertama, bukan Allah yang menjauh dari kita, dan bukan Allah pula yang menutup telinga serta mata atas pergumulan kita. Sebaliknya, kitalah yang sering lebih memiliki jalan hidup yang kita anggap baik, lalu menyia-nyiakan pemberian Allah yang berharga bagi hidup kita. Kedua, sedalam apapun kita terjatuh, kesadaran untuk kembali kepada Allah harus selalu ada. Sadarlah betapa berharga berkat Allah bagi kita. Kesadaran untuk kembali hidup bersama Allah selalu ada dan terbuka bagi siapa saja.
kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Doa penutup. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Biarlah firman-Mu itu diam dan tinggal dalam hati kami. Ya Yesus, ampunilah kami akan kesalahan kami. Mampukan kami untuk hidup dalam ketaatan dan tetap setia, karena hidup bersama-Mu adalah harta yang paling berharga. Pakailah hidup kami untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami anggota PKLU, kiranya Engkau berkati dalam masa tua kami, kesehatan, kekuatan, damai, dan sukacita kiranya selalu Engkau berikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah di masa tua kami ini kami tetap bertumbuh dalam iman, dan pakai kami untuk melayani agar kami juga bisa menjadi teladan bagi anak cucu kami, dan biarlah semua itu kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Dewan PKLU GPIB berkati agar setiap program dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Untuk pengurus pun Engkau berkati dalam kehidupan dan pelayanannya, agar apa yang mereka kerjakan dapat berhasil dan untuk memuliakan nama-Mu. Bagi para pengurus sinode GPIB juga Engkau berkati dalam setiap program dan pelayanan agar berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin dan penjabat agar mereka dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Setiap pergumulan dan permasalahan yang terjadi dalam negara ini, kiranya Engkau yang memberkati. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami. Ampuni kami akan semua dosa dan salah kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.